Siapa Kim Tae-hee sebenarnya? V menyukai berbagai personanya. Dari di atas panggung hingga di luar panggung, kepribadian V bisa menjadi orang yang sama sekali berbeda. Baik dia berakting, mengejar musik solo, atau berpromosi sebagai anggota BTS, dia menunjukkan berbagai sisi darinya dengan pesona baru dan unik. V tidak hanya berubah tergantung pada yang dia kejar, anggota BTS ini juga mencatat bahwa kepribadiannya telah berubah seiring berjalannya waktu. Sebelumnya ia dikenal sebagai anggota yang berjiwa bebas. Pesona unik inilah yang membantunya menarik penggemar. Seiring berjalannya waktu, para anggota mengungkapkan bahwa V telah menjadi orang yang lebih dewasa dan tidak mementingkan diri sendiri. Dengan cara yang sama, berbagai sisi lain V telah terbentuk sepanjang karir BTS. Dia mengatakan kepada majalah Weverse bahwa artis solo V dan V BTS tidak hanya punya persona yang berbeda, tapi juga punya suara yang berbeda. Kupikir suaraku dalam musik BTS dan musik soloku harus berbeda. Itu bisa menjadi hal lain yang menarik tentangku yang bisa aku pamerkan, tapi itu juga bisa menjadi alat yang aku miliki. Aku agak suka membuat karakter yang berbeda untuk diriku sendiri, jadi kamu bisa melihatnya sebagai sesuatu dari persona, kata Vi. Dia berbagi bahwa kepribadian yang dia gambarkan dengan BTS terlalu rumit untuk dijelaskan karena semua pesona yang dapat dia tunjukkan sebagai anggota. Kurasa aku tidak bisa mendefinisikannya dalam satu kalimat. Kalau kita melihatku seperti aku pohon, maka aku pikir aku bisa mengatakan aku punya ribuan cabang. Buah yang berbeda pada masing-masing cabang tersebut masing-masing mewakili salah satu poin menarik yang berbeda. Jadi, sementara aku bisa menjadi sesuatu yang bisa dijelaskan, kurasa aku tidak benar-benar perlu melakukannya. Jadi, itu bukan sesuatu yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku hanya mencoba untuk membuat dan menunjukkan salah satu dari banyak pesona yang dapat aku pamerkan sebagai V. Kalau kamu bertanya, V seperti apa yang aku gambarkan dalam BTS, aku akan mengatakan seorang yang menyanyi dan menari. Itu salah satu dari ribuan pesona V dan terserah pemirsa untuk menyimpulkannya sendiri, kata V. V berharap untuk mengembangkan kepribadiannya saat ia mengejar hal-hal baru, dari musik solo hingga akting. Sisi berbeda dari dirinya ini menghadirkan citra baru kepada penonton dan menampilkan pesona yang berbeda. Gua harap aku bisa tampil dengan banyak persona, penyanyi solo, aktor, atau kemudian fotografer atau Kim Tae yang biasa. Atau ketika aku masuk ke sesuatu yang lain, kupikir aku ingin menciptakan begitu banyak persona berbeda sehingga ada ribuan versi diriku di luar sana. Dan aku bisa menjadi tipe yang punya diriku yang baru dan cukup baik untuk melakukan sesuatu yang berbeda tiap hari. Kupikir itulah impian utamaku berbicara sebagai seorang seniman, kata Avi. Tak hanya itu, penampilan Weverse Iconic V bukan hanya untuk estetika dan ini maknanya. Ketika berbicara tentang idola K-pop yang merupakan fashionista bersertifikat, satu orang yang selalu berada di urutan teratas adalah V. Tidak peduli apakah dia tampil di atas panggung, jalan-jalan, atau hanya nongkrong, V selalu terlihat super mahal dan bergaya saat menunjukkan kepribadiannya dalam pakaian. Secara khusus, idola itu baru-baru ini memukau netizen dalam pemotretan untuk majalah Weverse baru-baru ini. Seperti yang diharapkan, idola itu terlihat sangat luar biasa dalam pemotretan, dan itu benar-benar menjadi presiden untuk bab 2 karir BTS yang tampaknya jauh lebih seksi. Kalau itu tidak cukup, V kemudian pergi ke Instagram untuk berbagi beberapa foto di balik layar dari penampilannya, dan dia pasti memamerkan sisi yang benar-benar mahal untuk dirinya sendiri. Dia mengenakan penampilannya seolah-olah dia datang langsung dari set film atau catwalk. Ya, sepertinya bukan hanya V yang terlihat mahal, seperti pakaiannya sebenarnya juga begitu. Dalam pemotretan itu, V mengenakan mantel satin Yves Saint Laurent seharga 3.590 US dollar atau 53,2 juta. Dan kemeja sutra Valentino yang memukau seharga 1.150 US dollar atau 17 juta. Tapi item yang paling menarik perhatian bukan karena harganya, tapi karena artinya adalah kalung cantik yang dikenakan V. Menurut berbagai pengguna Twitter, V mengenakan kalung La Savia Roma LVR. Alasan yang dipuji adalah karena etika inti dari merek ini. Menurut situs web, merek tersebut didedikasikan untuk memastikan bahwa produknya tidak hanya dibuat dengan indah, tapi juga membantu lingkungan dengan menjaga vega dan mendaur ulang serta mendaur ulang barang lama. Kalau itu tidak cukup, merek ini didedikasikan untuk bekerja dengan organisasi nirlaba yang menangani masalah termasuk mendukung pemberdayaan perempuan. Secara khusus, kalung yang dikenakan oleh V punya deskripsi yang menunjukkan bahwa kalung itu dibuat dengan pengambilan bahan yang sudah usang atau rusak, kemudian digunakan kembali atau diubah menjadi potongan baru seperti kalung yang indah.
Mempertimbangkan keinginan BTS untuk membantu mempromosikan kelestarian lingkungan tidak mengherankan kalau V menekankan penyebabnya sepanjang kehidupan sehari-harinya. Awal tahun ini BTS bekerja sama dengan Samsung untuk memperkenalkan kampanye global baru Galaxy for the Planet. Para anggota bahkan mempromosikan isu-isu lingkungan selama video mereka. Apakah itu menggunakan balon sungguhan atau mempromosikan pesan melalui poster selama video musik Permission to Dance mereka? Seperti yang diharapkan, V terus menunjukkan bahwa dedikasi terhadap lingkungan lebih dari sekedar kata-kata. Idola itu memastikan bahwa itu adalah bagian dari hidupnya sendiri dan menunjukkan kepribadiannya yang sejati dan penuh perhatian. Tak hanya itu, V akhirnya ungkap alasan kenapa dia terus menghapus lagu solo karyanya. Myeongseok membahas semua lagu yang belum dirilis yang telah digoda oleh V. Dia bertanya, apakah kamu tidak ingin merilis musikmu yang belum pernah dirilis? V mengungkapkan bahwa dia sebenarnya telah mengesampingkan semua lagu itu dan saat ini sedang dalam proses menulis lagu baru. Tapi dia sudah merasa lebih percaya diri. Aku mengesampingkan semua lagu itu dan aku sedang menulis lagu baru. Tapi kupikir aku melakukan pekerjaan yang baik dengan menulis sekarang, kata V. Myeongseok bertanya tentang proses berpikir V saat memilih lagu apa yang cocok. V berbagi bahwa itu murni tergantung pada suasana hatinya. Myeongseok mengatakan, bagaimana kamu memilih kapan harus menyimpan lagu dan kapan harus merilisnya? V mengatakan, aku tidak tahu. Ketika mood baru saja menyerangku, mungkin ketika aku menyukainya pada hari aku membuatnya dan masih menyukainya ketika aku mendengarnya sekarang juga. Kriteria V kaku, dia tidak bisa begitu saja menyukai sebuah lagu saat dia sedang mengerjakannya. Dia harus menikmatinya nanti saat mendengarkan juga. V mengatakan, aku tidak menyesal, aku hanya mengatakan pada diri sendiri bahwa lagu berikutnya harus lebih baik dari yang sebelumnya dan membuatnya, kata V. Beberapa orang mungkin berpikir V keras pada dirinya sendiri seperti ini karena dia memandang musiknya sendiri secara objektif, tapi dia tidak ingin menyesal dan melepaskan hal-hal yang tidak dia sukai. Aku merasa seperti aku ingin subjektif, mungkin dengan diriku sendiri dalam hal lagu yang aku buat. Kalau aku merasa menyesal setiap kali itu terjadi, aku akan menjadi salah satu dari orang-orang yang hanya merilis lagu bahkan ketika mereka tidak puas dengannya. Dan kemudian aku tidak akan bisa menyelesaikan album lagu-laguku seperti yang aku bayangkan, kata V. V juga membagikan bagaimana musiknya berkembang secara khusus. Dia telah mencapai level baru. Kupikir aku mencoba membuat mereka terdengar lebih penuh, seperti kekayaan nada atau melodi yang lebih lengkap. Kupikir aku telah mencapai level itu sekarang, kata V. Kalau kamu mendengarkan semua lagu yang pernah kubuat dari awal hingga akhir secara berurutan, kuharap kamu dapat mengetahui bahwa suaraku dan seluruh suasana lagu punya kekuatan emosional yang lebih dalam. Ini salah satu dari tujuan terpenting yang pernah aku coba capai, kata V. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.